Oke, untuk Aslab silakan dimulai untuk briefing praktikum Orkom untuk semester genap ya, 2021-2022. Baik, Bu. Minta tolong untuk Vincent. Apa suara saya bisa didengar? Bisa, Kak. Bisa didengar. Bisa, Kak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Tengku Bintang Zakir Mesa, dan pada sore hari ini saya akan ditemani oleh teman saya Vincent Farilino untuk menjelaskan teknis praktikum Orkom pada sore hari ini. Oke, boleh dilanjut slide-nya. Apa sudah dilanjut slide-nya? Oke, untuk semuanya tolong diperhatikan untuk peraturan praktikumnya. Bagi siswa yang praktikan yang sudah memilih kelas, dilarang pindah kelas tanpa izin Kaleb dan juga Aslab. Jika didapati ada yang pindah tanpa izin, maka semua tugas yang sudah dikumpulkan tidak akan kami terima. Poin kedua, wajib masuk ke dalam kelas Edmodo sesuai jadwal kelas yang diambil. Jika memilih kelas pagi, maka harus memilih kelas pagi. Dan untuk kode kelasnya akan kami share di PPT ini nanti. Dan untuk penamaan akun Edmodo disesuaikan dengan format dari kami. Yang pertama, nama depan itu diisi dengan NBI. Setelah itu di nama belakang boleh diisi dengan nama lengkap atau juga boleh disingkat. Seperti contoh yang ada di sebelah kanan. Lanjut. Untuk penilaian praktikum, yang pertama jika tidak mengumpulkan tugas aktivitas, maka dianggap tidak mengikuti pertemuan praktikum pada saat itu. Dengan hal ini, maka telat mengumpulkan tugas juga termasuk tidak mengikuti pertemuan praktikum. Jika tidak mengumpulkan tugas ujian, maka juga dianggap tidak mengikuti ujian praktikum pada saat itu. Maka telat mengumpulkan juga termasuk tidak mengikuti praktikum. Jadi tolong diperhatikan, tidak ada kata telat bagi praktikan untuk mengumpulkan tugas maupun ujian. Dan untuk aplikasi yang kita pakai, boleh di-download. Yang pertama ada Codeblox plus MinGW, dan yang kedua ada Proteus, yang ketiga ada Codevision AVR. Jadi nanti tolong dicari internet dan di-download Codeblox, Proteus, Codevision. Pelaksanaan praktikum Orkom itu akan dimulai pada tanggal 26 Mei 2022, itu bertepatan pada hari Kamis. Untuk kelas pagi itu dimulai dari jam 3, dan deadline-nya sampai dengan jam 6. Untuk kelas malam dimulai dari jam 9 sampai dengan jam 12. Untuk pengumpulan tugas, nanti bisa dikumpulkan di Edmodo. Untuk linknya bisa dilihat, untuk yang pagi ada tertera di slide, dan yang untuk malam juga tertera. Jadi tolong diisi, untuk yang mengikuti kelas pagi, isi yang pagi, dan untuk yang malam diisikan untuk kode yang malam. Untuk format penamaan file, untuk pengumpulan tugas, laporan, dan lain-lain itu, pertama ada NBI, under garis bawah, nama mahasiswa, terus nama laporan praktikum. Jadi bisa dilihat dari contoh yang ada di bawah. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Vincent Farilino. Boleh dilanjut, silakan Vincent. Baik, akan saya lanjutkan. Jadi di dalam praktikum Orkom ini terdapat 4 jenis tugas ya. Yang pertama ada tugas pendahuluan, yaitu ditulis tangan, lalu di-scan menjadi PDF, ditulis tangan menggunakan kertas folio. Lalu tugas praktikumnya ini diketik dan dikumpulkan juga dalam format PDF. Lalu tugas aktivitasnya ini pengumpulan berupa file Proteus dan file codingan yang ditaruh di Notepad lalu di-rar. Lalu yang terakhir ada tugas abstrak,
itu diketik sesuai format yang telah diberikan oleh ASLab. Dan yang terakhir ini ada tugas laporan yang nantinya akan berisi tugas pendahuluan, praktikum, dan abstrak. Nah, jadi praktikum akan dilaksanakan 4 kali pertemuan. Jadi pertemuan pertama dilaksanakan pada tanggal 26 Mei. Pada pertemuan pertama ini kalian harus mengumpulkan tugas pendahuluan 1 terlebih dahulu. Lalu dan tugas aktivitas juga. Karena tugas aktivitas akan diberikan ketika praktikum dimulai. Lalu untuk pertemuan kedua, yaitu tugas pendahuluan 2, tugas praktikum 1, dan tugas abstrak 1. Begitu juga dengan pertemuan 3 dan 4. Jadi pertemuan 3 yaitu tugas pendahuluan 3, praktikum 2, abstrak 2, dan aktivitas 3. Lalu untuk laporan, formatnya yaitu mulai dari cover, tugas pendahuluan, tugas praktikum, dan tugas abstrak. Lalu tugas pendahuluan dan praktikum ada di modul, tugas abstrak terdapat di video materi, dan tugas aktivitas akan diberikan pada jam praktikum. Lalu di sini ada presentase nilai praktikum. Itu nilai dari ASLab 60%, mulai dari pertemuan 1 sampai pertemuan 4, serta nilai dosen pembimbing 40%. Nah, ini untuk link modul, lembar tugas abstrak, dan lembar tugasnya. Nanti bisa kalian download di sini. Ya, sekian penjelasan briefing pada sore hari ini. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Apakah ada pertanyaan? Baik, apakah ada pertanyaan mengenai briefing pada sore hari ini? Jadi di sini pertemuan 1, kalian mengumpulkan tugas pendahuluan 1, pertemuan 2, tugas pendahuluan 2, dan praktikum 1, abstrak 1. Pertemuan 3 ini ada tugas aktivitasnya. Tugas aktivitas ini akan diberikan ketika praktikum dimulai, yaitu pada jam-jam yang telah ditentukan tadi, pada kelas pagi dan kelas malam. Baik, apakah ada pertanyaan? Silahkan, jika ada yang belum jelas, bisa ditanyakan langsung di sini. Saya, Kak. Untuk modulnya itu dikirimkan hari apa di Edmodo? Untuk modulnya, ditunggu saja ya, untuk dikirim di Edmodo-nya, mungkin sekitar H-3 atau H-4 sebelum mulai praktikum pada tanggal 26 Mei akan di-share di Edmodo pada kelas kalian masing-masing. Untuk pembagian DOSBIM dan PDF-nya yang ini, apakah dikirim di grup di Telegram? Ya, untuk PPT briefing pada sore hari ini dan recording dari Zoom, briefing pada sore hari ini akan secepatnya dikirim di grup Telegram. Lalu untuk plotting DOSBIM, dosen pembimbing pada praktikum, ditunggu saja ya, nanti kami akan memberikan info lebih lanjut untuk plotting DOSBIM di grup Telegram. Baik, apakah ada pertanyaan yang lain? Itu termasuk pembagian yang kurikulum 2016 juga, Mas? Iya, untuk pembagiannya nantinya akan diinfokan lebih lanjut untuk DOSBIM-nya. Seluruh praktikan dari Aurkom nanti akan diberitahukan untuk plottingan DOSBIM-nya di grup Telegram. Jadi
teman-temannya yang belum join grup Telegram segera diberitahu ya, supaya tidak ketinggalan info untuk plotting DOSBIM dan informasi-informasi lainnya terkait praktikum Orkom ini. Kak, izin tanya Kak. Ya, Untuk yang pertemuan 3 sampai 4 itu kan tugas praktikum N-1 itu jadi kalau di pertemuan 3 nanti judulnya tugas praktikum 2 atau gimana Kak? ya. Jadi di sini maksudnya N-1 itu yaitu misal pada pertemuan 3 itu kalian mengumpulkan tugas pendahuluan 3, tugas praktikum 2, tugas abstrak 2, dan tugas aktivitas 3. Mas, mic-nya Mas. Kalau sudah ngomong langsung dimatikan saja. Baik Kak, terima kasih. Minta tolong diulang Mas, saya nggak dengar tadi. Baik, untuk pertemuan 3 dan 4 ini N-1 maksudnya yaitu untuk tugas pendahuluan untuk ketika pertemuan 3 yang kalian kumpulkan yaitu tugas pendahuluan 3, tugas praktikum 2, tugas abstrak 2, dan tugas aktivitas 3. N ini maksudnya pertemuannya. Jadi misal pertemuan 3 berarti pendahuluan 3, praktikumnya ini N-1, 3 kurang 1 berarti praktikum 2, abstrak 2, dan aktivitas 3. Sama halnya dengan pertemuan 2 ini juga pendahuluan 2, praktikum 1, abstrak 1. Jadi tugas aktivitas akan ada ketika di pertemuan 3 dan 4. Untuk yang tanya tadi sudah paham atau belum? Sudah, Kak. Oh ya, untuk masalah keterlambatan jaringan dan lain-lain, itu kita udah nggak bisa toleransi ya, karena Aslab udah ngasih waktu cukup lama, jadi diusahakan itu mengumpulkan dari Hamin 1 jam, dan diusahakan juga itu koneksinya itu stabil. Mengerjain di kafe yang nggak apa-apa, yang ada wifi-nya. Pokoknya kita nggak ada toleransi untuk pembukaan from baru untuk yang telat. Interupsi Kak, mohon maaf. Saya pengen nanya, masa nggak ada toleransi sama sekali? Soalnya kan di sini ya separuhnya ada yang kerja gitu. Terima kasih. Untuk yang kerja itu kelas apa ya? Halo. Kak. Iya, tadi yang kerja itu kelas apa? Masuk kelas pagi atau kelas sore? Saya kelas malam, Kak. Kadang ya pulangnya agak larut malam gitu. Pulangnya ya kadang habis isak gitu loh, Kak. Habis isak kan berarti jam 7-an ya? Iya, jam 7-an, Kak. Masa nggak ada toleransi sama sekali gitu, Kak? Jam 7 kan mulainya jam 9. Dan keadaan jam 9 malam, Kak. Iya, mulainya jam 9 setelah semua mata kuliah berakhir. Oh. Jadi nggak saya ganggu belum. kuliah. Oh ya, Kak. Ya, siap. Ya. Terima kasih. Ada lagi tak yang tanya?
Kak, mau tanya lagi. Boleh nggak kami tuh minta link aplikasi yang diperlukan ini. Soalnya kan kadang aplikasinya ada yang versi terbaru, yang lama gitu loh, Kak. Takutnya ada yang nggak sama gitu loh, Kak. Soalnya ya aplikasinya nyarinya sih agak susah. Kan di web kan kadang ada yang ngasih gratis, free, ada yang ngasih berbayar gitu loh, Kak. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Siswoyo. Untuk tentang aplikasinya itu sudah ada di Drive, sudah saya sediain. Nanti tinggal download saja. Dan untuk videonya yang sudah disediain di YouTube itu nanti dilihat ya, biar tahu cara kerja dari tiap aplikasinya. Karena kan di aplikasi itu ada sekitar 3 macam aplikasi yang harus diinstal untuk melakukan praktikum Alkom ini. Jadi untuk teman-teman ini diharapkan juga harus memahami tiap aplikasi agar bisa nyambung gitu antara aplikasi satu dengan satunya. Gimana? Ya Pak, iya Kak. Nanti semisal kalau ada yang tidak ngerti bisa nanya langsung ke Kakak, nggak apa-apa gitu Kak. Lewat Telegram Kak atau WhatsApp gitu loh Kak. Terima kasih. Untuk WhatsApp juga udah ada nomornya, itu bisa dihubungi Aslabnya. Oh ya Kak, terima kasih. Iya, sama. Mungkin yang lain ada pertanyaan lagi. Kak, izin bertanya, tanggal 26 kan tanggal merah tetap ada praktikum ya? Ada, karena nanti kalau di hari lain malah bentrok sama yang lain takutnya. Siap Kak. Karena kan di Kamis juga itu cuma ngumpulin pendahuluan satu saja. Nggak banyak tugas. Kamu bisa mulai ngerjain kan udah H-4. Jadi tinggal ngumpulin saja udah selesai. Tinggal main lagi, itu terserah. Ngumpulinnya itu di Edmodo ya Kak? Ya untuk semua tugas itu nanti pengumpulannya di Edmodo. Untuk pendahuluan itu kan pakai kertas folio ya nanti. Nanti ditulis tangan terus di-scan. Apa sudah dipahami semua praktikan? Atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Ya cukup paham, Pak. Oh ya, saya juga ingin mengingatkan, jangan lupa nanti ketika ujian dari Dosbim, kalian minta ujian dari Dosbim ya, supaya kalian bisa dapat nilai juga dari Dosbim. Karena ada beberapa Dosbim juga yang tidak mau memberikan nilai jika praktikannya tidak meminta. Dan juga Jadi untuk kalian, sebentar ya, saya salah sebentar. Jadi praktika nanti harus aktif ya, aktif menghubungi dosen pembimbing untuk meminta soal ujian, untuk meminta Pak, Bu, kapan ujian untuk praktikum Aorkom? Seperti itu. Jadi harus aktif meminta
jadwal untuk pelaksanaan ujian akhir dari praktikum, karena untuk presentasenya kan 40% dari nilai ujian akhir dosen pembimbing ya. Seperti itu. Baik, apakah ada yang ditanyakan lagi? Izin bertanya. Untuk ujian DOSBIM itu dilakukan setelah pertemuan 4 atau setiap pertemuan ada ujian sendiri-sendiri? Ya, jadi saya jawab ya. Jadi untuk sistem penilaian masing-masing DOSBIM itu tergantung DOSBIM masing-masing ya. Jadi diusahakan kalian juga sudah menghubungi lebih awal untuk teknis ujiannya bagaimana. Kadang ada yang DOSBIM yang ingin menguji kalian tiap minggunya, atau kadang ada yang ingin menguji ketika sudah selesai pertemuan keempat. Jadi kalian jangan lupa untuk bertanya pada DOSBIM masing-masing, aktif untuk bertanya. Apakah sudah cukup dimengerti? Nanti misalkan dalam pelaksanaannya waktu minggu keempat ya masih belum ada kabar mengenai dosen pembimbing, silakan langsung menghubungi saya ya selaku Kaleb. Misalkan Bu, ini Pak A belum tidak mau memberikan ujian, nanti silakan langsung menghubungi ke saya ya, agar saya follow up lagi ke dosen pembimbing yang bersangkutan. Karena seharusnya dosen pembimbing itu hanya memberikan ujian di akhir. Tetapi misalkan kalian ingin bimbingan, misalkan pada modul pertama ada soal atau ada materi yang tidak paham, meskipun sudah dijelaskan oleh Aslep, kalian diperbolehkan untuk menanya lebih lanjut ke dosen pembimbing, seperti itu. Tapi dosen pembimbing hanya memberikan soal dan penilaian berdasarkan dari ujian akhir nanti. Gitu. Jadi dosen pembimbing tidak memberikan soal di setiap pertemuan, di setiap modul, tapi hanya di ujian akhir. Seperti itu. Jadi jika ada kendala ya mengenai itu, atau nanti pada pelaksanaannya ada yang perlu di-clearkan, dijelaskan, nanti silakan hubungi saya. Oke. Nanti nomor WA saya mungkin kayaknya sudah kesebar ya di grup-grup kelas WA, karena dulu saya pernah mencari beberapa mahasiswa terkait pendaftaran, di situ kan ada nomor WA saya, jadi jangan lupa disimpan. Itu jadi intinya ada permasalahan mengenai dosen pembimbing, silakan langsung menghubungi saya, gitu ya, terkait ujian akhir. Dicantumkan belum ya Aslep untuk di materi PPT bagi mahasiswa yang belum melakukan pelunasan pembayaran, itu tidak akan diploting pada pelaksanaan praktikum. Coba di share screen-nya ini sudah selesai apa masih ada slide yang belum ditampilkan? Masih ada ya yang belum? Ini belum dijelasin? Sudah semua. Kalau udah semua bisa diakhiri share screen-nya, saya ingin share screen sebentar. Sudah tampil Microsoft Word saya? Sudah, Bu. Sudah Ibu tampil.
Jadi di sini saya sedang melakukan perekapan untuk status pendaftaran peserta di praktikum Aurkom. Nah, di sini ada NBI, nanti saya share ya file PDF-nya setelah plotting dosen pembimbing selesai. Jadi di sini ada NBI, nama, dan kalian terdaftar di mata kuliah teori kelas apa, terus sesi praktikumnya ikut yang mana, dan ini ada status pembayarannya. Jadi sebenarnya ini seperti ini ya. Pelaksanaan di semester ganjil itu banyak sekali mahasiswa yang sudah mendapatkan nilai. Mereka sudah mendapatkan haknya, yaitu berupa nilai akhir, tetapi mereka belum menyelesaikan pembayaran sampai sekarang. Itu masih banyak. Jadi untuk pelaksanaan semester ini, ya, bagi mahasiswa yang belum melakukan atau belum menyelesaikan pembayaran, maka tidak akan di-plotting dan tidak boleh mengikuti praktikum. Batasnya sampai kapan, Bu, untuk pelunasannya? Batasnya adalah sampai minggu kedua atau pertemuan kedua praktikum. Di sini masih ada, kalau nggak salah, 32. Jadi seperti ini, Hafiz, Rizky, Bangga, Sally, pokoknya yang saya tandai merah, ini silakan segera melakukan pembayaran. Batas toleransinya adalah pelaksanaan praktikum di pertemuan yang kedua. Terus bagi yang seperti ini, Mahmud Naharudin, di sini ada nggak yang namanya Mahmud Naharudin? Mahmud Naharudin ini dia, kalau statusnya seperti ini, berarti dia itu mengikuti kelas teori C namun tidak mendaftar praktikum. Ya, bagi yang Aurkom kelas C, ya, minta tolong diinfo ke Mahmud, dia tidak mengikuti praktikum. Terus gimana, Bu, solusinya? Ya berarti untuk kelas Aurkom C semester ini berarti dia tidak lulus, seperti itu. Karena dia tidak mengikuti praktikum, otomatis tidak diluluskan. Sudah clear kan ya untuk masalah itu? Ketika kalian mengikuti mata kuliah yang ada praktikumnya, maka kalian diwajibkan untuk mendaftar praktikum tersebut. Sama Zulfa ini juga tidak mendaftar praktikum, Dewa, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan mengenai list ini? Di sini ada yang namanya Muhammad Rizal Putra Hadidinata. Bu, saya izin tanya, Bu. Oke. Nama saya kok nggak ada di list ya, Bu? NBI berapa? 1461 8023. 1461 8023. 8023. Yogatri. Namamu siapa? Yogatri. Halo? Iya, Bu. Nah, ini ada gitu loh. Oh, di bawah. Iya, Bu, makasih, Bu. Nanti list ini akan saya share di grup Telegram, tetapi ini saya masih meloting dosen pembimbing ya. Setelah itu nanti akan saya share di Telegram. Gitu. Sekalian kalian mungkin bisa ngecek perasaan sudah membayar tapi kok statusnya belum bayar. Gitu. Makanya ini saya kasih per 22 Mei 2022. Seperti itu ya. Jadi diingat ya, untuk yang belum menyelesaikan pembayaran maksimal di pertemuan kedua praktikum untuk segera menyelesaikan. Seperti itu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan mengenai list ini? Yang di akhir itu kenapa, Bu ya? Yang di mana? Yang merah. Yang merah yang paling bawah itu loh. Ini Rizal Putra. Dia ini tidak terdaftar di kelas manapun, ya. Jadi dia tidak mengikuti atau tidak mengambil mata kuliah Aurkom di RPS-nya.
tetapi dia mendaftar praktikum. Gitu. Mungkin ada yang di sini Muhammad Rizal Putra? Nggak ada ya. Terkadang banyak yang seperti itu. Jadi semester kemarin itu banyak kayak mahasiswa tersesat ya. Jadi dia tidak mengambil mata kuliah sistem digital, tapi dia mendaftar sistem digital dan dia bayar. Nah itu kan seperti wasting time ya, wasting time juga wasting money. Gitu. Karena pelaksanaan praktikum ini itu harus berdampingan antara mata kuliah teori dan juga praktikum. Seperti itu. Kecuali case-case tertentu untuk mahasiswa KKNI yang angkatan 2015. 2015 itu belum ada peraturan seperti itu. Tapi untuk 2016 ke atas, semua mata kuliah teori itu harus diambil bersamaan dengan praktikum. Mereka saling bertautan. Seperti itu. Ini biasanya, kemarin tuh pendaftaran genap ini banyak sekali mahasiswa yang tersasar seperti ini. Dan itu sudah saya cekin satu persatu, misalkan mereka tersesat, saya delete pendaftarannya. Karena apa? Biar di sistem siakatnya itu tidak tergenerate tagihan. Gitu. Jadi biasanya saya pendelii satu persatu ya, ini ini terdaftar di teori apa enggak gitu kan. Nah, tapi ini ada yang terlewat satu gitu. Mungkin waktu di deadline pendaftaran di hari terakhir mungkin dia baru daftar. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Terus ada lagi, nggak ada, wes itu aja. Ada lagi yang mau ditanyakan mengenai list berikut ini? Selamat sore Ibu, mohon izin bertanya. Ya, silakan. Terkait dengan penerima beasiswa KIPK kemarin saya sudah mengajukan di bagian keuangan untuk menghapus dinilai. Tapi kenapa di sini kok tertulis status pembayarannya belum lunas Ibu? Beasiswa apa? KIP Kuliah. Kalau mengenai itu ya, silakan kamu langsung menghubungi bagian keuangan. Baik Ibu. Sudah tahu kan ya nomornya? Sudah Ibu, kemarin saya sudah mengajukan untuk menghapus dinilai bagian praktikum. Dan sudah terhapus, tetapi kenapa kok di sini statusnya belum bayar Ibu? Oh gitu, NBI berapa? Ya. 14621 95 14621 00095. Ya. I Gusti Bagus. Ya Ibu, dengan I Gusti Bagus Putra Dwi. Oke, bentar saya cek di siakat ya. Karena ini saya, bentar saya share screen dulu. Zoom. Stop share. Google Chrome. Nah di sini ya. Kamu kelas apa tadi? Kelas B Ibu. Sesi praktikumnya B. Sesi praktikum B. Nah ini, saya tadi berpatokan dari, kalian kan daftarnya di sini ya, praktikum.untak. Nah, di sistem sini, ya, I Gusti Bagus ini statusnya belum bayar. Jadi makanya di tabel tadi saya nulisnya belum bayar. Nah, mumpung lagi buka sistem praktikum ya, jadi bagi yang belum bayar, itu saya dari sistem itu nggak bisa masukin nilai. Jadi meskipun kalian dapat nilai 100, tapi kalau belum bayar,
Ya sama aja, saya tetap nggak bisa untuk memasukkan nilai. Ini ya, kalian bisa lihat sendiri ya. Kalau yang belum bayar ini nggak ada text file untuk memasukkan nilai. Gitu. Jadi ya kayak wasting time ya, kalian akhirnya nanti mata kuliahnya nggak lulus, ngulang lagi di tahun depan. Untuk di sininya, saya cari dulu. Keuangan ya. Nggak ada itu. Tunjukkan semua. Ini. Nggak ada itu punyamu, berarti nggak ada tagihan loh. Iya, tidak ada tagihan, Bu, karena sudah terhapus di bagian keuangannya. Kemarin saya sudah mengajukan. Gini. Oke. Nanti gini ya, kamu ke Pak Alfi, bagian keuangan, nanti sampaikan bahwa gini, untuk di Siakat saya sudah terhapus semua, Pak. Namun ketika dicek Bu Nuril selaku Kaleb untuk praktikum Aurkom, di website praktikum.untak itu masih statusnya belum bayar. Gitu. Jadi minta tolong buat diganti dari sistemnya. Seperti itu ya. Jadi minta tolong ke Pak Alfi supaya merubah status pembayaran di sistem di webnya praktikum.untak, bilang gitu ya. Atau ini nanti saya screenshot aja. Nanti kamu PM saya ya. Baik Ibu, nanti bagus, nanti silakan hubungi saya via WA. Ya, nanti saya kirimi status pembayaranmu ini. Nanti silakan di. Kamu posisi Surabaya? Iya, kayak di Surabaya, Bu. Oke, silakan nanti di print atau nanti ditunjukkan ke Pak Alfi atau ke bagian keuangan lainnya, gitu ya. Baik Ibu, terima kasih. Nanti dirubah. Atau juga kalau nggak dirubah, saya juga nggak bisa memasukkan nilai di sini. Ini nggak ada kolom input nilai kan, gitu ya. Oke. Kalau nggak ada yang ditanyakan, saya kembalikan ke Aslab ya. Silakan Aslab. Baiklah, mungkin semua praktikan sudah dipahami semua. Jadi mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan lagi, bisa ditanyakan di grup Telegram. Jadi semua info-infonya akan kami beritahu di grup Telegram. Jadi tolong dipantau terus grup Telegramnya. Baiklah, untuk briefing praktikum Aurkom pada sore ini saya akhiri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.